Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan diberikan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya sekedar ingin menyampaikan pesan kepada saudara bahwa hati-hati orang yang teraniaya. Sekali lagi, hati-hati orang yang teraniaya. Kalau kita hati-hati orang yang teraniaya, apalagi kita, jangan sampai menganiaya orang lain. Jangan sampai. Orang yang betul-betul memahami hakikat segala sesuatu tidak akan menganiaya orang lain. Kenapa? Ketika dia menganiaya orang lain, dia tahu bahwa sesungguhnya saya menganiaya diri saya sendiri. Kemudian perlu juga saudara ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hati yang sakit karena dianiaya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam hati seseorang yang sakit atau sedang sakit, yang teraniaya. Hati-hati saudara. Doa yang teraniaya itu sangat terkabul. Saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya. Mohon maaf, karena ini juga sudah pernah saya cerita di konten saya yang 3 tahun yang lalu. Ketika saya dulu bawa kapal kecil, kalau nggak salah sekitar tahun 95-96 itu kok. Jadi saya muat kayu pada saat itu di Kalimantan, tempatnya di Sabangau. Saya rencana mau bawa ke Pasuruan. Tiba-tiba kapal yang saya bawa itu muat kayu sekitar 70 kubik. Macet mesin saya di suatu tempat dekat pulau. Cuma saya di sini enggak saya sebut pulaunya. Macet kapal saya.
Kami di situ berlabuh sebentar memperbaiki. Tiba-tiba kami didatangi perahu. 3 perahu itu datang mengambil kayu. Istilahnya itu, bahasa kasarnya, merampok. Kami dirampok pada saat itu. Kata teman saya, "Kate, apakah kita tidak bisa melawan?" Saya bilang, kita bisa melawan, tapi tidak perlu. Allah yang Maha melihat. Biarkan saja. Kita biarkan saja. Mereka sudah ambil. Kita biarkan saja. Ambil sampai mereka perahunya masing-masing penuh. Tapi perahunya juga kecil. Paling satu perahu itu masih kita 3 kubik, 4 kubik paling banyak. Mereka pulang. Kami pun di situ masih perbaikan mesin. Sampai 1 malam kami di situ. Karena ada masalah, ada perlu dikeringkan. Apa yang saya lakukan? Kami tidak akan melawan karena saya betul-betul yakin bahwa Allah bersama saya. Saya betul-betul yakin. Pasti Allah menolong saya. Tapi saya tidak tahu dengan cara apa Allah menolong saya. Tapi saya yakin betul Allah akan pasti menolong saya. Tiba-tiba besok pagi datang lagi perahu itu. Kata teman saya, "Kep, itu perahu datang lagi." Saya bilang, biar saja, nggak apa-apa. Biar saja, tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Perahu itu semakin mendekat. Ternyata kayu yang diambil kemarin itu dibawa ke kapal kami kembali. Subhanallah. Allah menolong bagi orang yang teraniaya. Allah menerima doa-doa bagi orang yang teraniaya. Subhanallah. Allah memberikan kita suatu sebab, tapi Allah juga yang akan menghilangkan sebab itu. Kenapa? Allah mendatangkan itu perampok kepada kita, dan Allah juga menolong kita. Apa sebab? Supaya kita semakin yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha segalanya. Itulah sebabnya saya berpesan kepada saudara, hati-hati orang yang teraniaya, karena doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan buat kita semua. Kita semua sama dari Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.